Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, tersambar petir sebuah rumah di Ngawi roboh menimpa 4 penghuni. 4 korban meliputi bapak, ibu, dan 2 anaknya dirawat di rumah sakit. Rumah milik Anung Widya Gianto, 42 tahun, warga Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi roboh usai tersambar petir. Akibat tertimpa material bangunan, penghuni rumah yang terdiri dari bapak, ibu, dan kedua anaknya dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada. Sambaran petir juga menghanguskan terpal rumah dan membuat genting berjatuhan hingga menimpa harta benda yang ada di dalamnya. Saya keluar gitu, nengok ke sini tuh ternyata di sini udah ada asap tebal tuh yang warna putih. Dari atas rumah, Pak? Ya, menyelimuti rumah ini. Oh, terus yang Bapak lakukan apa, Pak? Ya kita sementara itu nolongin yang ada di rumah dulu. Ada berapa orang, Pak, waktu itu, Pak? Ada 4 orang. Itu yang ibunya tuh baru masuk rumah habis mandi. Itu yang anaknya main di depan televisi. Lalu bapaknya tuh tidur. Oh, jadi sempat tertimpa ini semua ya, Pak? Iya, mungkin tertimpa ini reruntuhan genting itu yang sudah hancur. Seluruh penghuni rumah menjalani trauma healing di Rumah Sakit Atin Husada Ngawi untuk memulihkan kejiwaan mereka pasca kejadian. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Ya, saudara, jembatan desa di Kabupaten Bojonegoro putus akibat diterjang luapan air sungai. Akibatnya akses perekonomian warga dan kawasan permukiman satu dusun terputus. Jembatan desa sepanjang 45 meter yang melintang di atas Sungai Tidu, Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro putus. Jembatan dari kayu jati yang dibuat swadaya gotong royong tahun 2017 ambrol setelah diterjang arus sungai yang meningkat seiring intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Akibatnya ratusan warga di RT 10 terisolir. Agar bisa menyeberangi sungai, warga terpaksa memutar sejauh sekitar 3 km. langsung geradak gitu karena air banyak ketendang arus. Ini berapa meter panjangnya ini, Pak? Nah, kira-kira 43 sampai 45 itulah. Sudah berapa lama usianya ini, Pak, jembatan? 2017 sekitar 6 tahun, 7 tahun hampir. Jembatan ini sangat penting nggak, Pak, untuk warga, Pak? Sangat penting, Pak. Ini akses untuk cari ekonomi, Pak, karena di sana itu ada ya Tegal, sawah gitu. Dan akses ke kuburan, Pak, untuk pemakaman. Ada pemukiman, Pak? Ya? Ada untuk RT 10. Enggak. Ngembul. Pemerintah desa mengaku sudah melaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Pemkab Bojonegoro. Warga berharap jembatan ini segera diperbaiki agar aktivitas warga dan perekonomian kembali normal. Muhammad Hodi melaporkan dari Bojonegoro. Kita ke informasi kriminal, saudara. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menggelar rekonstruksi pembunuhan sekretaris desa Sidonganti yang bermotif asmara. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana. Rekonstruksi pembunuhan sekretaris desa Sidonganti Kabupaten Tuban digelar di halaman Mapolres Tuban. Reka ulang adegan pembunuhan dilakukan oleh tersangka Jano, 45 tahun, bersama adiknya Nardi, 43 tahun, yang merencanakan pembunuhan kepada Agus Sutrisno di hutan pada 24 Oktober 2023. Pembunuhan dilatar belakangi masalah asmara, diduga istri pelaku Jano memiliki hubungan dengan korban Agus Sutrisno. Karena kecemburuan buta, Jarno menyewa pikap lalu menyuruh Nardi, adiknya, membuntuti korban dan menabrak korban dengan mobil. Pelaku kemudian mengeroyok dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Rekonstruksi tadi dimulai dari adegan perencanaan sampai dilakukan pembunuhan si saudara Kades tadi. Saudara Sekdes. Itu perencanaannya di mana itu? Itu perencanaannya ada di hutan. Menurut Kasat Reskrim Polres Tuban, rekonstruksi tidak digelar di lokasi kejadian perkara karena alasan keamanan. Hasil rekonstruksi ini akan dicocokkan dengan keterangan saksi untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan.
Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sapari Ranawijaya melaporkan dari Tuban. Bus wisata berpenumpang 50 pelajar SMK di Bojonegoro menghantam truk di tol Gempol Pasuruan. Akibatnya pengemudi dan kernet bus tewas sedangkan 5 penumpang luka parah dirawat di rumah sakit. Bus rombongan SMKN Ngasem Bojonegoro menghantam truk di tol Gempol Pasuruan kilometer 768B Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Sabtu dini hari. Akibatnya pengemudi dan kernet bus tewas serta 5 penumpang menderita luka serius dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan. Bagian depan bus berpenumpang 50 orang itu juga rusak berat, sedangkan dam truk terguling hingga pasir yang dimuatnya tumpah di jalur cepat. Kecelakaan bermula saat bus rombongan SMK Bojonegoro dalam perjalanan pulang dari studi tur ke Pulau Bali. Diduga kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi bus yang kurang konsentrasi saat mengemudi. Bus pariwisata ini perjalanan dari Bali ke Bojonegoro yang muat rombongan dari SMKN Bojonegoro. Sesampainya di TKP di kilometer 786 jalur Bandung tol Gempol Pasuruan. Diduga pengemudi kurang hati-hati dan kurang konsentrasi sehingga menabrak dam truk yang berjalan searah yang di depannya. Untuk korban dari sopir bus pariwisata meninggal dunia di TKP, dan juga kernetnya meninggal dunia di TKP. Untuk korban luka-luka dari bus pariwisata ada 5 orang saat ini dirawat di RSUD Bangil. 2 korban meninggal dunia sudah diserahkan ke pihak keluarga, sedangkan 5 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, petugas pemadam kebakaran Banyuwangi memusnahkan sarang tawon jenis Vespa di atap rumah warga. Pemusnahan sarang tawon berlangsung dramatis lantaran petugas harus mengenakan pakaian khusus untuk menghindari sengatan. Petugas pemadam kebakaran Banyuwangi harus berhati-hati saat mengevakuasi sarang tawon jenis Vespa ini, lantaran sengatannya dikenal mematikan. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi sarang tawon karena berada di atap rumah. Petugas PMK mengenakan pakaian khusus untuk menghindari sengatan tawon. Meski sempat mengalami kendala, namun sarang tawon berukuran besar ini berhasil dievakuasi. Agar tak kembali bersarang, petugas mengolesi cairan khusus di bagian atap rumah. Berapa personil Pak yang diterjunkan? Kalau personil ada 5 orang. Kesulitannya Pak? Kesulitannya itu memang posisi sarang tawonnya di dalamnya resplam. Jadi kesulitannya dari situ. Semua tadi itu semua sarangnya kelihatan, langsung ditempati kresek apa-apa langsung itu enak. Berapa menit waktunya? Waktunya kira-kira kalau ini memang agak kesulitan, kurang lebih tadi itu 1 jam. Sarang tawon Vespa di atap rumah warga ini dievakuasi lantaran dikhawatirkan koloni lebah akan menyengat penghuni rumah. Keberadaan sarang tawon yang dikenal memiliki sengatan mematikan ini diketahui saat pemilik rumah akan merenovasi atap. Sebelumnya memang sudah diketahui? Tidak tahu, karena tempatnya itu kan di dalam. Jadi kalau sekilas itu enggak ngerti. Itu pun tahunya dikasih tahu tetangga. Waktu tetangga itu renovasi, ada tawon gitu. Jadi ya itu langsung tak panggil damkar ini. Petugas pemadam kebakaran mengimbau kepada masyarakat untuk melapor apabila menemukan sarang tawon jenis Vespa di rumah atau permukiman. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Sementara itu, saudara, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular dari atap ruang kelas sekolah dasar di Jember. Namun karena sulitnya akses, petugas hanya berhasil menangkap 1 dari sejumlah ular yang diduga bersarang di tempat tersebut. Tim pemadam kebakaran hari Jumat mendatangi Sekolah Dasar Negeri Suci 5, Kecamatan Panti, Jember untuk mengevakuasi ular yang diduga bersarang di atap ruang kelas. Setelah memeriksa kondisi atap dari bawah, petugas naik ke atap ruang kelas untuk mencari ular yang beberapa kali terlihat oleh siswa saat jam belajar.
Setelah beberapa menit menyisir, petugas akhirnya menemukan seekor ular jenis koros dan segera mengamankannya ke dalam karung. Ular yang diperkirakan berjumlah lebih dari 1 ekor itu sempat beberapa kali terlihat merayap di kayu penyangga genting sebab plafon ruang kelas sudah jebol. Petugas mengaku kesulitan saat menangkap ular lantaran hewan melata tersebut dengan cepat merayap dan berpindah hingga ke atap ruang kelas di sebelahnya. Berjalan lah istilahnya, kita kejar-kejaran dengan ularnya tadi. Alhamdulillah tadi 1 sudah kita dapat evakuasi. Hasil pengamatan kira-kira ular itu berasal dari mana ya, Pak? Ini bangunan ini ada di sebelahnya ada banyak pohon atau kebun yang lebat. Mungkin ranting sama daunnya ini nempel ke gedung. Mungkin rambatan dari sana. Itu jenis ular apa yang ditemukan, Pak? Ular koros. Kawanan ular koros itu diduga berasal dari pepohonan di belakang sekolah. Setelah merambat melalui ranting pohon, reptil itu menyelinap masuk ke dalam atap bangunan. Meski ular koros jenis ular berbisa rendah, para guru dan siswa diimbau tetap waspada serta segera melaporkan kepada petugas jika ular itu terlihat lagi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.